Halo sahabat kelas 5, kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Dan kita masih di subtema 2 tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Sudah siap belajar dari rumah hari ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan. Meskipun berbeda-beda aktivitas, saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Nah, sekarang coba perhatikan alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti berikut ini. Yang pertama, ada televisi. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, ada radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasaran iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice, dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Yang ketiga, ada komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi,
dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan dan mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Itulah peralatan elektronik yang ada di ruangan keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Masih ingatkah kamu dengan pengertian iklan elektronik? Dalam menyajikan iklan elektronik, harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar menarik. Yang pertama, ada perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, ada minat atau interest. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, ada keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, ada rasa percaya atau conviction. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang sebagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, ada tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, kamu telah mengetahui unsur-unsur iklan secara umum. Sekarang coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut ini. Buat kolom pada buku tulismu, kemudian isi dan hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang coba kalian berikan penilaian terhadap iklan-iklan elektronik pada gambar yang akan ditampilkan. Apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada seperti yang sudah dijelaskan tadi? Sertakan pula alasan penilaianmu terhadap iklan tersebut. Kaitkan alasanmu dengan unsur-unsur iklan elektronik. Iklan yang pertama. Iklan yang kedua. Dan iklan yang ketiga. Tuliskan penilaianmu dan alasannya pada buku tulismu. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu, air dalam gelas ini hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas ini tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas ini merupakan zat tunggal. Nah, sedangkan segelas es teh yang dibuat oleh Pak Izar merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasan jeruk nipis dan es. Pernahkah kamu membuat segelas kopi seperti segelas kopi yang dibuat oleh Pak Izar ini? Merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi ini. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula.
Berdasarkan ciri adonan kopi ini, dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Lalu, bagaimana dengan segelas teh manis yang masih dibuat oleh Pak Izar ini? Merupakan perpaduan 3 materi juga, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tanpa tercampur merata atau sempurna. Materi seperti air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut, dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Sambil menikmati minuman-minuman tadi, enaknya jika kita sambil menonton televisi dengan pertunjukan tarian seperti gambar berikut ini. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Ingatkah kalian yang dimaksud pola lantai? Perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar 1 menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Dan gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Yang kedua, ada pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Yang ketiga, ada pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung. Nah, sekarang coba kalian cari informasi tentang pola lantai tarian daerah pada internet. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.